Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang fungsi trigonometri. Seperti yang kita tahu, fungsi itu adalah pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan lain. Di sini bisa kita lihat ada domain F dan ada range F dari fungsi F yang ada di sini. Di sini F itu memetakan dari bilangan di domain F ke bilangan yang ada di range F. Di sini domainnya itu adalah theta, teman-teman. Kalau biasanya kita belajar X, di sini kita punyanya theta, teman-teman. Tetapi kita menggunakan istilah theta. Sehingga hasil dari fungsi ini adalah f theta. Fungsi trigonometri yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah y sama dengan f theta sama dengan sin theta. Yang kedua adalah y sama dengan f theta sama dengan cos theta. Dan yang ketiga adalah y sama dengan f theta sama dengan tan theta. Nah, fungsi trigonometri itu adalah fungsi yang osilasi, teman-teman. Apa itu osilasi? Osilasi itu adalah mengulang setiap waktu tertentu. Jadi untuk periode waktu tertentu, grafik itu akan terulang lagi. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini, teman-teman. Bisa kita lihat grafik ini tuh bergelombang, teman-teman. Naik lalu turun, lalu naik lagi lalu turun, lalu naik lagi terus-terusan sampai kayak gitu. Nah, bisa kita lihat kalau grafik ini berulang setiap 5 kotak, teman-teman. Setelah 5 kotak ini, grafiknya menjadi naik dan turun lagi. Lalu 5 kotak lagi naik dan turun lagi. Itu yang disebut osilasi. Nah, grafik yang berosilasi ini ada beberapa komponen, teman-teman. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak dari titik tengah ke titik atas. Atau dari titik tengah ke titik bawah. Itu adalah amplitudo. Nah, untuk titik yang paling atas ini disebut sebagai titik puncak. Sedangkan untuk titik yang paling bawah ini disebut sebagai titik lembah. Seperti yang kita sudah tahu, grafik yang berosilasi itu mengulang setiap waktu tertentu. Maka, waktu yang dibutuhkan untuk mengulang grafik tersebut adalah periode. Nah, sekarang kita mau melihat grafik dari fungsi trigonometri. Di video ini kita akan khusus melihat grafik sin theta sampai tan theta saja. Dan kita akan mencari grafiknya itu dengan bantuan tabel nilai istimewa ini. Yang pertama kita belajar tentang grafik fungsi f theta sama dengan sin theta. Bagaimana cara menggambarkannya? Kita bisa menggambarkannya titik demi titik, teman-teman. Jadi kita lihat dulu, ketika tetanya itu 0, maka nilai sin tetanya adalah 0. Perhatikan bahwa sumbu x itu sekarang adalah sumbu theta. Sama saja, tetapi kita hanya menggunakan istilah yang berbeda. Di sini kita juga memberikan tanda setiap pi per 2. Di sini pi per 2, lalu pi, lalu 3 pi per 2, lalu 2 pi, dan seterusnya. Sebagai acuan, pi itu sama dengan 180 derajat ya teman-teman. Jadi lebih mudah untuk mencari nilai dari sin theta. Selanjutnya, sin 30 derajat adalah setengah. Berarti nilainya di sini. Lanjut, 45 derajat itu setengah akar 2. Berarti kira-kira nilainya itu berada di sini. Lanjut, untuk 60 derajat yang berada di sini, itu nilainya adalah setengah akar 3. Berarti kira-kira ada di sini, teman-teman. Lalu untuk sin 90 itu nilainya 1. Berarti berada di sini. Nah, sekarang kita mau mencari nilai sin theta sama dengan 120. Ingat, sin theta 120 itu sama dengan kita menulis sebagai sin dari 180 derajat dikurang 60 derajat. Yang hasilnya sama dengan sin 60 derajat. Maka kita akan memperoleh nilainya itu adalah setengah akar 3. Untuk 135 kita lakukan hal yang sama, kita memperoleh setengah akar 2. 150 itu setengah, dan 180 itu 0. Teman-teman bisa mencarinya sampai 360 derajat. Sehingga kita setelah menggambarkan titik demi titiknya, kita akan memperoleh grafik seperti berikut. Jadi ketika dia sampai 90, dia akan turun, teman-teman. Lalu setelah 180 derajat, nilai dia akan berubah menjadi negatif. Tetapi akan berbalik setelah 270 derajat. Setelah itu dia akan naik lagi menjadi 0 di 2pi dan terulang lagi seperti berikut. Sehingga di sini itu amplitudonya adalah 1. Karena jaraknya dari yang tengah ke paling atas dan tengah dari paling bawah itu adalah 1.
Selanjutnya, nilai maksimum atau titik puncaknya itu berada di 1. Sedangkan titik minimum atau titik lembahnya itu adalah minus 1. Dan grafik ini itu mengulang setiap 2pi teman-teman. Bisa dilihat sampai 2pi, perilakunya itu mengulang lagi. Naik, turun, lalu naik lagi. Maka periodenya adalah 2pi. Selanjutnya, kita ingin melihat grafik fungsi dari f theta sama dengan cos theta. Di sini kita punya nilai sudut istimewa seperti ini. Selanjutnya kita cari dulu cos 120. Berarti kita cari cos dari 180 derajat dikurang 60 derajat. Yang sama dengan mencari nilai dari minus cos dari 60 derajat. Yang hasilnya adalah minus setengah. Lakukan terus sehingga kita memperoleh minus setengah akar 2 untuk 135 derajat, minus setengah akar 3 untuk 150 derajat, dan minus 1 untuk 180 derajat. Setelah itu kita gambarkan titik demi titik, sehingga kita memperoleh hasil seperti berikut. Lihat teman-teman, tadi ketika di 0 nilai dia 1, dan ketika di 90 nilai dia 0. Setelah itu nilai dia negatif terus, sampai ke pi di mana nilainya adalah minus 1. Nanti setelah teman-teman cari, teman-teman akan lihat bahwa nilai dia akan kembali ke 0 di 3pi per 2. Setelah itu meningkat lagi ke 1 di 2pi. Lalu dia berulang terus seperti itu. Maka di sini amplitudonya juga sama dengan 1, karena dari tengah ke atas dan tengah ke bawah itu 1 jaraknya. Nilai maksimumnya ada di 1, ketika 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya. Sedangkan nilai minimumnya itu minus 1, ketika dia pi, 3pi, dan seterusnya. Dan bisa dilihat, grafik ini itu mengulang setiap 2pi. Maka periodenya itu adalah 2pi. Terakhir, kita akan belajar grafik fungsi f theta sama dengan tan theta. Di sini kita punya tabel nilai istimewanya, maka kita cari untuk tan 120. Sama seperti biasanya, kita cari tan 180 derajat dikurang 60 derajat. Yang hasilnya adalah minus tan dari 60 derajat. Maka nilainya itu adalah minus akar 3. Lakukan terus, kita memperoleh minus 1 untuk 135 derajat, minus sepertiga akar 3 untuk 150 derajat, dan 0 untuk 180 derajat. Teman-teman bisa cari terus sampai 360 derajat, sehingga teman-teman akan memperoleh seperti ini. Bisa dilihat di sini, tan 0 itu 0, tan 30 itu sepertiga akar 3, dan seterusnya. Tetapi teman-teman lihat, dia itu tidak nurun lagi, tetapi makin lama makin besar, sampai menuju tak hingga. Nah setelah itu, di 90 derajat itu nilainya tidak ada teman-teman, karena ada pembagian dengan 0. Tetapi setelah 90 derajat, kita tahu nilainya itu menjadi negatif lagi. Setelah itu naik lagi ke 0 di pi, dan naik lagi mendekati 3pi per 2. Nah di sini bisa dilihat bahwa garis putus-putus ini yang disebut sebagai asimtot. Karena grafik tan ini tidak akan berpotongan dengan garis pi per 2, 3pi per 2, minus pi per 2, dan seterusnya. Maka bisa dibilang bahwa garis K dikali 90 derajat merupakan asimtot. Dengan K-nya itu minus 3, minus 1, 1, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan ganjil boleh minus, boleh positif. Itu adalah asimtotnya. Maka bisa dilihat bahwa amplitudonya itu tidak ada teman-teman. Karena jarak dari tengah ke paling atas itu tidak ada. Nilai grafiknya itu menuju tak hingga teman-teman. Jadi tidak ada amplitudo. Maksimumnya itu juga tidak ada. Karena nilai terbesarnya itu tidak bisa kita ukur. Nilai minimumnya pun juga sama dengan maksimum. Kita tidak bisa ukur. Untuk periodenya, teman-teman bisa lihat bahwa grafik ini mengulang setiap periode pi. Mengulangnya dari pi per 2 ke 3pi per 2, dari minus pi per 2 ke pi per 2, dari 0 ke pi, seperti itu. Maka periodenya adalah pi. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.